Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat, yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Bapak Ustadz Fakihuddin. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Didi Sungaidi beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati jajaran Dewan Syariah, jajaran Dewan Penasihat Masjid At-Taqwa. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh, serta tak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah semuanya, yang tentunya tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita pertama-tama selalu memanjatkan doa syukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini Ahad 27 Agustus 2023 Allah masih memberikan kita nafas, umur yang panjang, kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semuanya bisa meniatkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju ke rumah Allah ini, yaitu Masjid At-Taqwa, untuk bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kajian Ahad pagi ini. Tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Serta salam pun tak lupa kita haturkan dan kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita semuanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Hadirin jamaah semua, jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menghadirkan keberkahan kita untuk kita semuanya, dilancarkan usaha kita, dipermudah segala urusan kita, diberi rezeki yang banyak melipat dan yang halal kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Baiklah hadirin, untuk menyingkat waktu, saya di sini sebagai pengacara ingin menyampaikan susunan acara di pagi hari ini. Pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan kajian, dan nanti ada sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa, dan tentunya ada sarapan pagi. Agar acara di pagi hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin, untuk menginjak acara selanjutnya, kajian Ahad pagi ini dengan narasumber kita Ustadz Fakihuddin, dengan tema meneladani sifat sahabat, hakikat sholat khusyuk dan wudu. Betul Ustadz? Untuk itu kepadanya Ustadz Fakihuddin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih rada ngantuk kayak Pak. Yang habis begadang malam mingguan. Yuk sekali lagi yang semangat,
Semoga ngaji kita ini dapat manfaat barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tusu'uha sumunuha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, juga yang saya hormati Bapak Ketua DKM serta pengurus Masjid At-Taqwa, Dewan Syariah, Dewan Penasehat, serta jamaah baik bapak-bapak maupun ibu-ibu Masjid At-Taqwa Perumahan Sawangan Elok, yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur terhadap karunia serta nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kasih sayang Allah, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala serta rahmatnya, maka dalam kesempatan ini, di pagi hari ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan atasnya, pastilah diri kita tidak akan mampu untuk datang ke tempat ini, kumpul di tempat ini, yaitu dengan kita niat thalabul ilmi. Semoga menjadikan tambah keberkahan dalam kehidupan kita, bekal kita baik di dunia bahkan kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amal ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal
alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wabil khusus yang hadir semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab kumpulnya kita di sini. Semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, punya urusan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang kurang sehat Allah sehatkan. Ada yang sakit, Pak? Ada yang kurang sehat? Ya, semoga yang hadir sehat semuanya. Doakan saya juga, ini masih kurang sehat aslinya. Tapi semoga menjadikan sehat dengan perjumpaan kita ini, dengan niat thalabul ilmi. Allah sehatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan ini itu saya mengambil satu tema yang berjudul yaitu meneladani sifat sahabat. Jadi sifat sahabat ini banyak sekali, Pak. Kenapa? Di antara yaitu umat-umat Nabi, dari Nabi Adam sampai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah banyak kisahkan, ceritakan di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab-kitab, yaitu yang menceritakan orang-orang soleh. Maka di antaranya lah sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Siapa beliau? Yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab ketaatannya, asbab sungguh-sungguh derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berikan kesempurnaan iman di dalam diri sahabat. Dari sekian sifat sahabat kita akan kaji, kita ingin belajar, kita ingin meniru, mencontoh, meneladani. Di antara ada sifat hakikat salat khusyuk dan khudu'. Kenapa saya ambil tema ini, hadirin? Karena sholat ini adalah suatu amal yang sangat-sangat penting kita kerjakan. Amal yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya ini amal ibadah, sehingga langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal-amal yang lainnya Allah perintahkan melalui malaikat Jibril alaihis salam. Tetapi solat ini amal yang luar biasa, sehingga tragedi yaitu Isra Mi'raj, Allah angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan. Kalau amal ibadah lainnya ini Allah perintahkan melalui Nabi, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi solat langsung Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara amal yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat, hadirin. Tetapi yang kita inginkan adalah bukan sekedar rutinitas salat,
tetapi bagaimana kualitas dan kuantitas solat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu solat yang betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat masuk Islam, maka bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, apa yang aku kerjakan? Apa jawab Nabi? Kerjakan yang apa aku lakukan. Solatlah apa yang aku buat solat. Sehingga betul-betul solatnya sahabat ini meniru solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal ibadah ini? Yang pertama adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah cintanya Allah sama kita, tambah cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa ada kecintaan kita kepada Allah, Pak, nggak mungkin subuh ini kita hadir di sini. Di rumah enak-enak, tidur di kasur, selimutan, anget, Pak ya. Ini kalau nggak ada kekuatan dari Allah, ngangkat selimut itu kayak ngangkat beban 50 kilo, Pak. Iya nggak, Pak? Nampaknya ringan, nggak sampai sekilo. Tapi kalau nggak Allah berikan bantuannya, ngangkat selimut rasanya bawa beban 50 kilo. Tapi kalau sudah Allah yang berikan pertolongan, seberat apapun yang dia rasakan, bangun subuh badan pada pegel, badan kurang sehat, rumahnya jauh lagi, jalannya sudah miring-miring lagi, sampai sini sudah pada cenut-cenut lagi. Tapi karena adanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah bagi kita untuk melangkahkan kaki kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tambah cintanya Allah kepada kita dan diri kita sebagai bukti hamba Allah, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau cinta itu rindu, kapan subuh lagi ya? Pengennya cepet-cepet subuh. Kenapa? Karena waktu subuh adalah waktu yang istimewa, pahalanya pun berbeda dengan waktu-waktu yang lainnya. Baru jalannya saja diberikan pahala Allah, waktunya diberikan pahala Allah. Begitupun sholat qobliyahnya berbeda pahalanya dengan sholat qobliyah lainnya. Dalam hadis terangkan, barang siapa sholat 2 rakaat sebelum subuh, berarti sholat apa? Qobliyah subuh. Ini pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya dunia beserta isinya. Baru qobliyahnya, belum sholat subuhnya. Maka alhamdulillah. Tetapi yang kita harapkan, kita inginkan adalah bagaimana kualitas kuantitas sholat kita di hadapan Allah, agar betul-betul sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar rutinitas saja, bukan sekedar sholat saja selesai wassalam sudah, bukan. Tetapi apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat kita ini tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana agar sholat kita ini diterima oleh Allah, sholat kita ini penuh dengan kualitas dan kuantitas, maka harus kita kerjakan dengan khusyuk dan khudu'. Apa itu khusyuk dan khudu'?
yaitu adalah sholat yang dikerjakan penuh dengan konsentrasi batin, dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bahwasanya dirinya ini dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perasaan kita, Pak, ketika kita dalam bekerja di suatu tempat, di suatu kantor, kita kerja diawasi oleh manajer perusahaan atau bahkan diawasi oleh bos kita langsung. Pasti dia akan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Yang tadinya mungkin badan nggak enak, pokoknya dikuat-kuatin, iya nggak, Pak? Kenapa? Dipantau langsung dari atasan. Wah, ini kalau pekerjaan saya dipantau jelek nanti kena tegur. Bahkan kalau kerjaan kita buruk, nggak sungguh-sungguh, bisa kena PHK, bisa dipecat ini. Maka dengan segala cara dia akan kerja sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, penuh dengan amanah. Pokoknya apapun yang terjadi, saya harus punya predikat karyawan terbaik. Sehingga kalau dapat predikat karyawan terbaik, dia akan menjadi teladan. Bahkan dia akan mendapatkan bonus spesial dari bosnya. Begitupun hamba Allah yang melakukan sholat, ketika dia betul-betul melaksanakan sholatnya dengan penuh konsentrasi, dia betul-betul ada ketawaduan di hadapan Allah, dia merasa dipandang Allah, maka dia akan sungguh-sungguh itu sholatnya. Nggak akan mungkin dia bisa tengok-tengok sholatnya. Ketika mau tengok, merasa dilihat Allah. Bahkan mau kerentak hati, ingat, oh iya, Allah kan melihat saya. Bahkan yang luar biasanya, sahabat ini kalau sholat, merasa sholatnya itu adalah sholat yang terakhir di hadapan Allah. Kalau kita berangkat kerja, ini pekerjaan saya terakhir di kantor saya. Kira-kira mau main-main apa sungguh-sungguh, Pak? Pasti bakal sungguh-sungguh nih. Wah, ini sholat saya yang terakhir. Saya harus mendapatkan suatu amal yang terbaik di hadapan Allah. Pasti dia akan sholatnya sungguh-sungguh. Dia akan jaga adab-adabnya. Bahkan dia akan jaga dari rumahnya, wudunya dari rumah. Sepanjang jalannya dia berzikir. Sampai masuk masjid dia pun doa adab-adab masjid. Masuk dia sholat tahiyatul masjid. Dia menunggu qomat dengan berzikir kepada Allah. Insya Allah inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudunya sungguh-sungguh, menjaga adab-adabnya. Begitupun ketika sholat biasanya cuma Allahu Akbar, karena merasa ini sholat yang terakhir, dia betul sungguh-sungguh. Takbirnya pun berbeda. Allahu Akbar, beda, Pak, rasanya. Bapak praktekan takbir asal-asalan dengan takbir yang sungguh-sungguh. Apalagi kalau udah mau terlambat, mau rukuk imamnya, dari belakang langsung lari, langsung Allahu Akbar, langsung ikut rukuk saja. Berbeda rasanya. Dengan kita siapkan betul amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang betul, niat yang sungguh-sungguh, kemudian kita angkat tangan kita takbir, lafadzkan dengan fasih, Allahu Akbar. Rasakan. Ini baru takbirnya saja bisa membedakan, hadirin. Begitupun ketika di dalam sholatnya, yang diingat adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sempurnakan bacaan sholatnya, dia sempurnakan gerakan-gerakan sholatnya. Maka sholat inilah yang diharapkan Allah. Sholat seperti inilah yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat seperti inilah
yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga hadirin mulia, solat yang demikian rupa ini solat yang bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kita. Solatnya tambah dekat dengan Allah. Hasilnya apa? Yaitu inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Solat yang dikerjakan dengan khusyuk dan khudu, yang dikerjakan dengan sempurna, hasilnya adalah Allah akan berikan dia kekuatan untuk meninggalkan, menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Malu mau mengerjakan dosa, malu takut mau mengerjakan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya, Pak. Terus pertanyaannya, ada orang yang hari-hari sholat, bahkan bertahun-tahun melakukan sholat, tetapi masih melakukan dosa, masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin mulia? Dikarenakan belum sempurnanya sholatnya. Ada sahabat bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, ada si fulan ini kalau malam dia sholat tapi paginya mencuri ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Suruh dia sholat lagi. Besoknya pun gitu lagi, ya Rasulullah, si fulan ini semalam sholat lagi tapi besok paginya dia mencuri lagi. Jawab Nabi SAW, perintahkan dia sholat lagi. Maksudnya apa hadirin mulia? Rasulullah perintahkan lagi dan lagi untuk dia buat sholat agar sholatnya ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna. Sehingga dengan kesempurnaannya sholat itu, maka dengan sholatnya akan menjauhkan dirinya dari perbuatan fahsya wal munkar, membuat dirinya malu mau berbuat dosa, takut mau bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga betul-betul ketika sholat yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah hadirin mulia sahabat, dahsyatnya sholatnya. Ada satu sahabat yaitu Umar radhiyallahu an. Pasti kita tahu semua bagaimana akhir hayatnya, meninggalnya adalah ditombak, Pak. Maka sahabat lain ini faham bagaimana dahsyatnya sholatnya Ali radhiyallahu an. Ketika dipanah ini enggak terasa. Kalau kita boro-boro dipanah, Pak, lalat nempel satu aja udah gatalnya luar biasa. Semut ini jalan sudah kerasa gatal, mau digaruk garuk, apalagi sampai bercucuran darah. Ini sahabat Nabi Ali radhiyallahu an ketika sholat dipanah nggak kerasa. Maka sahabat pun faham, ketika sholat maka dicabutlah itu panah. Apa hadirin yang terjadi? Beliau sendiri tidak merasakan tadi ketika dicabut panah dari tubuhnya. Kenapa hadirin mulia? Karena ketika sholat yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sholat yang betul-betul punya kualitas dan kuantitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sholat yang seperti ini bisa mendatangkan kecintaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sholat yang seperti ini bisa mendatangkan pertolongan, nusratullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah.
carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bagaimana seseorang ini sholat bisa mendatangkan pertolongan dari Allah, maka dikerjakan dengan khusyuk. Dia punya masalah, baik itu masalah kecil sampai masalah besar. Ingat ini Pak, ini Allah langsung yang ngomong. Buat sholat 2 rakaat. Sholat apa dikerjakan? Minimal sholat hajat. Syukur sholat tahajud. Habis sholat ngadu sama Allah, ya Allah saya banyak masalah ini ya Allah, saya banyak masalah itu ya Allah, Engkau yang berikan masalah ya Allah, Engkau yang berikan ujian ya Allah, Engkau pula yang akan memberikan pertolongan, Engkau pula yang akan menyelesaikan masalah ini ya Allah. Ini Pak. Ketika hidupnya yaitu sahabat Ali radhiyallahu an melihat bagaimana keadaan istrinya atau di rumahnya tidak ada apa-apa, maka sowan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikerjakan? Apakah terus langsung dia mencari pekerjaan nyangkul atau nanam? Enggak. Yang pertama kali dikerjakan adalah sholat. Sehingga ketika pulang dia sholat, saking yakinnya kepada Allah, ditengok di dapur, oh masih kosong. Saking yakinnya kalau sholat ini bisa mendatangkan pertolongan Allah. Akhirnya sholat lagi, ditengok ke dapur, belum ada apa-apa. Sholat lagi, Masya Allah. Ketika itu gilingan gandumnya di rumah yaitu Ali radhiyallahu anhu berputar dan mengeluarkan gandum terus menerus sampai meluber. Itu alat muter sendiri, keluar sendiri, padahal nggak pernah diisi. Apa jawabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan cerita itu dari Ali radhiyallahu anhu? Wahai Ali, andaikan itu tidak kamu tengok, maka itu mesin akan berputar terus dan akan mengeluarkan gandum sampai hari kiamat. Dan kisah-kisah hebat seperti ini banyak di mulia. Diterangkan dalam satu kitab namanya Hayatus Sahabah, karangan Syekh Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Itu banyak dikisahkan bagaimana dasarnya sholatnya para sahabat, sehingga dengan sholatnya itu mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah lagi, satu sahabiah anaknya meninggal. Ini kalau orang faham, kalau sudah namanya orang meninggal pasti dia akan mempersiapkan mengurus jenazahnya. Ini seorang sahabiah ini tidak langsung mengurusi jenazahnya. Dia sholat pengen doa sama Allah agar Allah hidupkan lagi anaknya. Kira-kira mustahil apa mustahil Pak? Zaman sekarang kalau Bapak Pak Parji, mungkin tetangganya ada yang meninggal kemudian sholat hidup lagi tetangganya, wah rame di Sawangan Elok. Tiap orang meninggal nyari Pak apa disolatin Pak, siapa tahu hidup lagi Pak. Masya Allah. Maka dia sholat, doa sama Allah, sholat lagi, minta sama Allah. Suatu keajaiban, suatu kemuliaan hari mulia. Karena kesungguhannya, dasarnya, kekuatan sholatnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan lagi anaknya. Ada dua kisah, yang satu anaknya dihidupkan lagi, satu kisah punya unta yang meninggal, untanya Allah hidupkan lagi. Dan banyak sekali kisah-kisah. Untuk apa ini dikisahkan, diceritakan? Agar diri kita betul-betul yakin bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan ketika kita betul-betul dekat dengan Allah. Dan gimana caranya? Wasta'inu bis sabri wassalah.
Salat yang dikerjakan dengan sempurna, khusyuk dan khudu' inilah yang bisa mendatangkan ridhonya Allah, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi asbab tambah cintanya Allah kepada kita, dan menjadikan asbab wasilah perantara turunnya pertolongan Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah senantiasa contohkan kepada para sahabat ketika ada masalah, ketika ada bencana alam, ketika terjadinya gerhana, bahkan terjadinya angin topan, bahkan ketika mendung saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada sahabat untuk kerjakan sholat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, semakin kita sholat kita sempurna, maka pahalanya sempurna, Pak. Pahalanya akan sempurna. Terus kalau sholatnya belum sempurna, bagaimana? Apakah tidak mendapatkan pahala di sisi Allah? Dapat. Kalau orang karyawan pekerja, setiap pangkat pasti berbeda gajinya. Oh, OB gajinya sekian, Satpam gajinya sekian. Oh, dia bagian office punya gaji sekian. Nanti jadi direktur gajinya berbeda. Begitupun sholat hari mulia, ada orang yang kerjakan sholat, dia mendapatkan full pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurna pahalanya. Tetapi ada yang mendapatkan sebagian pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu kitab, yaitu kitab At-Targhib namanya, di situ ada salah satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ammar bin Yasirin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi tusu'uha sumunuha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Yang artinya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang selesai mengerjakan sholat, dia mendapatkan yaitu pahala 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau 1/2 pahala sholatnya. Tuh. Yang kita harapkan sholat kita diterima Allah. Lah ini hadirin, bedanya kualitas sholat seseorang ini adalah dilihat dari khusyuk dan khudu'nya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pahala yang Allah berikan ini berbeda-beda. Ketika dia betul-betul menjaga adab-adabnya, baik itu adab batin ataupun adab zahirnya yang nampak, batin ini enggak nampak, dia betul-betul menjaganya, maka Allah akan berikan kesempurnaan pahala sholatnya. Dan diantaranya orang yang Allah katakan mendapatkan satu keberuntungan adalah orang yang mengerjakan sholatnya dengan khusyuk dan khudu'. Sampai sini ada gambaran Pak, khusyuk dan khudu'? Sebelum saya lanjutkan, faham? Dari pertama sampai tadi, ya ini baru pemanasan mukadimahnya. Jikanya kalau sampai full selesai enggak selesai, tapi saya tambahin nanti. Ya.
Ya minimal ada gambaran. Agar apa? Harapan saya kita semuanya setelah ngaji kita ini nanti sholat kita tambah luar biasa. Sehingga sholat itu nikmat sekali. Sholat itu lezat sekali. Tandanya apa Pak di antara lezat kita ngerjain sholat? Sholat itu enak, adem, ayem, tentrem atine. Ya. Habis sholat terasa tenang hatinya. Alhamdulillah habis sholat adem, pikiran ayam. Padahal pulang puyeng lagi ngitung utangnya. Pas pulang ada orang nagih utang, puyeng lagi. Sholat langsung kerjakan. Insyaallah Pak Ahmad. Ya, ini Pak Ahmad mau praktek ini. Nah, caranya gimana ya? Nah, ini. Jadi arti maksudnya tahu, keutamaannya tahu, biar kita ada semangat. Kisah-kisah tadi luar biasa ya. Nah, kemudian baru caranya gimana ini bisa sholat khusyuk dan khudu. Dalam satu kitab yang membahas khusus bab sholat, yaitu bagaimana untuk mendapatkan sholat yang kualitas, sholat khusyuk dan khudu. Salat yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk masalah gerakan prakteknya ini banyak khilaf, monggo masing-masing. Tetapi adabnya ini semuanya sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi yang kita contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan semua ini adalah kita ada niat untuk memperbaiki zahir dan batinnya sholat. Apa itu zahirnya? Perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat yang nampak. Apa yang nampak? Dari mulai untuk mendapatkan sahnya sholat, istinja kita harus benar. Apa itu istinja? Toharoh kita, cara bersuci kita baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini yang pertama Pak. Jadi sebelum kita ngerjakan sholat, kita perhatikan yaitu toharoh kita, cara bersuci kita. Bener enggak? Jangan sampai kita se-Islam sudah 40 tahun, kita Islam 60 tahun, sholatnya 60 tahun, tetapi enggak taunya toharoh kita, cara bersuci kita enggak paham. Gimana ya caranya mandi besar ya? Wis pokoknya habis sama istri, hubungan langsung wudhu sholat. Ya kan kalau mau sholat harus wudhu. Ternyata dia enggak tahu kalau habis hubungan dia harus mandi besar. Ini hadirin mulia. Caranya toharah nanti sambil nyari-nyari ilmunya. Bagaimana adab-adab toharoh, adab istinja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pelajari adab-adabnya wudhu. Karena ini nampak. Harus tahu rukunnya wudhu, tahu sunnah-sunnahnya, tahu yang membatalkan wudhu, bahkan sampai yang makruhnya wudhu. Kita harus paham ini. Jangan sampai ketukar-tukar, yang sunat dianggap wajib, yang wajib dianggap sunnah. Wes pokoknya yang penting badannya basah, anggota badannya. Ini anak kecil Pak, tangannya basah, mukanya basah. Wah pengen kalau bisa rambutnya sekalian basah, dibuka diguyur rambutnya. Nah ini sah taunya seperti itu. Maka kita harus tahu ilmunya wudhu. Toharohnya cakep, sah toharohnya, kemudian wudhunya sah, baru sholatnya. Yang nampak apa sholat? Yaitu gerakan di dalam sholat. Ini namanya adab dohir. Terus yang batin yang nggak nampak seperti apa? Yang nggak nampak adalah niat kita di hadapan Allah. Apa Pak? Niat kita nampak nggak niat itu? Gak nampak. Kenapa? Di dalam hati. Jangan sampai kita sholat 60 tahun gak pernah niat. Pokoknya langsung
ngerapetin barisan Allahu Akbar tanpa niat. Kira-kira dapat pahala ora Pak? Enggak dapat hari mulia. Karena niat ini hukumnya fardu wajib hadirin. Mandi besar tanpa niat enggak sah. Wudhu tanpa niat pun enggak sah. Begitupun sholat tanpa niat enggak sah. Ini yang penting sekali kita mengetahui gimana niatnya ya. Nanti cari tahu ilmunya. Ini belum dibahas Pak Yan. Ini kalau dibahas bisa berapa kali pertemuan. Ilmunya toharo, bersuci, wudhu tadi, mandi wajib, ya, kemudian niat, ini penting sekali. Kemudian yang enggak nampak lagi di dalam sholat apa? Yaitu ketika kita sholat, betul-betul perasaan kita, hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham? Ini ada gambaran Pak ya? Lanjut dikit. Maka ada poin-poin penting di dalam sholat yang perlu kita perhatikan agar kita mendapatkan kesempurnaan sholat, sehingga sholat ini penuh dengan kualitas, bisa mendatangkan ridhanya Allah, mendapatkan cintanya Allah, bahkan menjadikan maghfirah, ampunan asbab dosa-dosa kita, bahkan bisa mendatangkan pertolongan Allah. Apa yang perlu kita perhatikan? Ada 12 poin Pak. Ini saya bacakan saja karena waktu sudah hampir habis. Nah, nanti kapan-kapan semoga kalau umur kita sampai lanjutkan lagi. Ini saya bacakan poin-poinnya. Apa saja, hal apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam sholat. Yang pertama adalah ilmu tentang sholat. Kita harus tahu. Yang kedua yaitu bagaimana kita harus mengetahui ilmu tentang wudhu. Kemudian yang perlu kita perhatikan di dalam sholat adalah masalah pakaian kita. Jangan kita asal habis dari kandang, pegang-pegang urusin sapi kebo langsung sholat. Paham tak saya sini? Ya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah pakaian. Kalau ilmu harus tahu ilmu sholat. Wudhu harus wudhu dengan cara yang benar sah. Yang ketiga pakaian kita harus suci dengan halal yang untuk mendapatkannya. Yang keempat waktunya harus mengetahui waktu sholat. Nggak bisa kita waktu mau sholat subuh kita kerjakan jam 7. Namanya qadha. Yang kelima kita harus memperhatikan kiblat. Nggak boleh kita sembarangan kita sholat. Tahu-tahu karena ngantuk sholatnya ke sono. Kira-kira diterima nggak sholatnya? Ya. Kemudian yang keenam yang perlu diperhatikan adalah niat kita betul-betul karena Allah, lafadznya niat kita betul karena Allah. Kemudian yang ketujuh takbiratul ihram. Takbir kita angkat tangan harus betul-betul diperhatikan bagaimana caranya. Kemudian ketika berdiri, ketika qiyam nggak boleh sembarangan. Kemudian qiraat, bacaan Al-Quran di dalam sholat kita perlu kita perhatikan. Wabil khusus bacaan-bacaan yang wajib. Kemudian rukuk dalam sholat kita harus perhatikan sujudnya dan qa'adah atau duduk di dalam sholat. Jadi ada selain dari kesimpulan zuhir batin sholat, yaitu ada 12 poin yang perlu kita perhatikan sholat kita agar sholat kita kerjakan dengan khusyuk dan khudu, kualitas dan kuantitas, mendatangkan apa tadi? Ridhonya Allah, cintanya Allah, ampunan Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, dengan sholat ini akan menjadikan ia masuk surga bila hisab, tanpa hisab. Ini yang kita harapkan kita semua apa? Dengan sholat seperti itu bisa mendatangkan jaminan Allah masuk surga tanpa hisab. Amin ya robbal
alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya semoga Allah berikan kefahaman kita semua. Semoga kapan-kapan bisa jumpa lagi, bisa ngaji bareng. Yang penting ada niat untuk thalabul ilmi. Jangan merasa sudah tua, wah udah capek tadi kalau mau ngaji, nyari ustadz siapa. Nah, tinggal sharing-sharing. Pak Didik kapan nih ngaji lagi nih? Yang penting ada kemauan. Minimal dengan asbab kita niat ngaji, duduk bareng, faham nggak faham, dapat maghfirah, ampunan dosa dari Allah Subhanahu. Nanti berdiri dosa ini berudul semuanya. Nah, amin ya robbal alamin. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ustadz. Sudah paham? Nah, untuk itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang belum paham silakan bertanya. Saya berdiri. Acungkan tangan. Saya akan mendekat. Ada yang bertanya? Oh ya, yang dekat ini dulu nih. Silakan. Kirain pengennya langsung madang Pak ini sarapan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Memang selama ini kita juga yang apa dikatakan Pak Ustadz udah umur 65 tahun tuh kalau kita kaji sholat tuh memang masih jauh apa yang diharapkan tadi. Nah ini ada satu penyakit kita ini sudah tua ini. Kalau sholat itu suka pikiran itu melayang-melayang itu tak. Nah ini yang susah banget itu. Pasti inget apa yang sampai yang kecil-kecil inget. Nah ini cara ngilangnya tuh gimana? Belayang itu, artinya apa Pak? Belayang itu kemana-mana ya. Terima kasih Ustaz. Silakan Pak Ustadz. Iya. Kalau untuk masalah umur, kalau bahasan tadi, kalau sudah tua kok kayak belayang-belayang kalau sholat, pikirannya kemana? Aslinya bukan hanya orang tua saja Pak, saya yang muda, kita yang muda, baik yang muda, yang tua, kalau namanya sholatnya ketika nggak khusyuk pasti pikirannya belayang, saya ngikutin bahasanya tadi, apa pikirannya kemana? Artinya bukan hanya sekedar orang tua saja. Ketika sholat kita ini tidak khusyuk dan khudu, tidak penuh dengan konsentrasi, bukan kok hanya orang tua, yang muda siapa saja pasti pikirannya kemana? Apalagi banyak urusan, banyak utang, banyak masalah. Ya, anak belum bayar SPP, istri udah nodong Pak. Garam habis, ini baru garam, belum isi kulkasnya, belum isi dapurnya, belum kreditan motor, belum kreditan mobil, wah puyeng ini. Jadi kalau untuk masalah umur, semuanya ketika dia tidak ada sholat dengan khusyuk dan khudu, pasti hatinya kemana? Terjawab ya. Kalau untuk masalah itu semuanya ketika nggak khusyuk, nggak khudu, pasti pikirannya kemana? Ini simpel saja. Masih ada kesempatan. Oh ya, ntar udah. Pak Bapak dulu ya. Ya udah. Makasih Pak Ustadz, menarik sekali tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz. Saya tadi belum menangkap terkait terjemahan dari hudu Ustadz. Hudu itu apa? Kalau khusyuk kan udah jelas. Kemudian yang kedua terkait ini Ustadz, ketika alhamdulillah Ustadz termasuk salah satu imam favorit dari bacaan ayatnya Ustadz. Jadi enak dari lagunya. Kemudian terkait ini Ustadz, doa Ustadz ketika sedang tahiyat akhir tuh agak panjang belakangnya itu doanya, karena memang nggak disunahkan untuk doa ya, agak lama ya ketimbang imam-imam yang lain. Mohon kira-kira apakah ada doa khusus yang Ustadz selipkan gitu sehingga bisa sepanjang tersebut sampai seperti baca Al-Fatihah panjangnya gitu Ustaz. Padahal kan biasanya doanya cuma doa terhindar dari azab kubur, azab neraka, kemudian dimantapkan hati kita. Jadi kadang-kadang kita yang nahan kentut jadi repot, waduh, belum salam-salam nih gitu. Makasih Ustaz. Silakan Ustaz. Boleh. Yang pertama pengertian duduk tadi ya, karena memang nggak saya jelaskan tadi. Yang dimaksud duduk di sini atau kok ada di dalam sholat adalah kita ketika duduk
tasyahud, baik itu duduk ketika tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Ini betul-betul kita kerjakan dengan baik dan enggak boleh sembarangan duduknya. Walaupun banyak ikhtilaf ulama macam-macam caranya, mana yang mantap kita lakukan, kerjakan. Intinya dalam duduk betul-betul harus sesuai dengan syara. Enggak boleh mungkin kita sembarangan. Orang badan sehat pas duduknya selonjoran atau mungkin sembarangan gini aja. Padahal badannya sehat, kakinya sehat. Karena cuman pegel aja kakinya ini gini. Kira-kira diterima enggak duduknya? Enggak. Jadi yang dimaksud duduk di sini, kita harus mengetahui adab duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhirnya. Betul-betul dengan duduk itu bisa mendatangkan cintanya Allah. Maka tahu gimana cara, macam-macam Mbak ya tasyahud itu. Kemudian yang kedua tadi masalah lamanya tasyahud akhir ya dibandingkan dengan yang lainnya. Yang dibaca doanya apa Ustadz? Itu. Kalau yang kelamaan ya mungkin saya mohon maaf. Mungkin banyak bahasanya tadi ngelayap pikirannya ngelayap mungkin ya. Minta maaf kalau yang mungkin saya pas ngimamin tasyahud akhirnya sampai kelamaan nahan ngentut misalkan, atau saking lama nunggu saking lupa sehingga banyak pikiran lagi. Ketika tasyahud akhir selesai yang dibaca adalah tahiyat. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sebelum salam ini adalah doa. Dan di antara doa antara tasyahud akhir dan salam ini termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada doa khusus yang dibaca? Kalau secara khusus enggak ada, Pak. Monggo mau doa apa saja monggo, tapi ada juga doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti di dalam doa itu adalah keselamatan kita dunia maupun akhirat. Kita terselamatkan dari fitnah dunia dan fitnahnya Dajjal. Itu inti dari doa. Terus boleh enggak kita mau doa selain itu? Monggo. Aku enggak apal doa Arab, bisa nih bahasa Jawa, bisa nih bahasa Indonesia. Monggo. Ya. Apalagi kalau sholat sunnah sendiri. Sebelum salam doa dalam hati kita. Minta sama Allah. Semoga dengan itu, asbab doa itu Allah ijabah doa kita. Cukup Pak? Kalau khusus enggak ada. Ya, kalau kelamaan sampai tahan kentut, mohon maaf. Masih tadi Pak, pertanyaan Pak Bang Hundu. Untuk Hundu tadi. Sudah tadi. Udah ya? Udah. Baik, masih satu pertanyaan lagi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Bambang tadi. Kalau istilah khusuk kita kan sering mendengar, tapi khuduk tadi saya sudah mendapatkan jawaban, tapi sebetulnya saya sendiri juga belum terlalu paham tadi apa sih sebetulnya. Apa karena saya nggak konsentrasi seperti itu ya? Pikiran saya tadi kan ada istilah seperti ini gitu kan. Kalau khusuk kita sering mendengar. Pertama itu, kedua adalah masalah sholat. Kan sering kita mendengar istilah itu, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi faktanya kalau kita lihat, kebetulan samping saya Pak Didi, dari saya itu memberi contoh itu jalanan. Kalau Pak Didi itu tidak jauh dari jalan. Kalau kita di jalan itu 90% muslim atau 85% muslim itu di jalan itu ugal-ugalan, ya kan, seperti itu. Apalagi ada mobil tulisannya itu la ilaha illallah, itu nyalip sebelah kiri, ngebut, ngawur semacam itu. Belum tulisannya pondok pesantren apa. Loh ini apa ini? Padahal dia juga sholat 5 waktu seperti itu. Jadi apakah kalau tadi Ustaz terangkan kan, sholat lagi kalau malam mencuri, dia siang suruh sholat lagi. Apa dia itu sholatnya tidak khusyuk Ustaz? Tidak khusyuk, tidak khudud. Yang 80% muslim ini Ustaz. Ataukah muslimnya cuma Allahu Akbarnya apa? Pas di masjid saja. Pas sholat Allahu Akbar itu dia menjadi seorang yang beriman, keluar dari masjid tidak terbawa. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Langsung saya perjelas sedikit lagi. Poin yang dimaksud qa'adah duduk di dalam sholat ada dua. Pertama adalah dengan cara yang benar duduknya. Yang kedua bacaan di dalam tasyahud. Yang kedua apa? Bacaan di dalam tasyahud harus benar. Syukur-syukur bisa meresapi dari bacaan tasyahudnya. Itu Pak ya. Kemudian yang kedua tadi ada sahabat yang dia sholat malam kemudian dia mencuri lagi. Rasulullah suruh perintahkan sholat. Maksudnya adalah untuk memperbaiki sholatnya. Dengan harapan apa? Semoga dengan dia sholat lagi itu nanti bisa meninggalkan perbuatan dosa. Yang keduanya harapannya apa? Dia ada usaha memperbaiki kualitas dan kuantitasnya sholatnya. Cukup Pak? Sudah Pak ya, karena waktu udah habis. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu penutup doa. Silakan Pak Ustadz untuk memimpin doa. Terus tambah satu doanya agar kita dapat sholat khusyuk dan hudu ya doa kepada Allah, minta ya Allah berikan hambamu ini bisa sholat khusyuk dan hudu seperti itu. Selain tadi mempelajari ilmu-ilmunya, terus kalau kita tahu ilmunya Pak disampaikan, dibagi-bagi kepada orang yang lainnya. Namanya Pak dakwahkan pentingnya sholat khusyuk. Kalau tahu ilmu disampaikan, kemudian mengetahui ilmunya. Yang ketiga doa kepada Allah. 3 itu. Insyaallah nggih. Itu semoga Allah berikan kefahaman kita dalam ilmu ini. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya kafi ya غني يا فتاح يا رزاق يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله وبالشفاعة وبالحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا وارحمهما كما ربونا صغارا. يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
rahmah min ladunka rahmah min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup lagi farah majlis. Subhanakallahumma bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa kajian akad pagi ini berlangsung dengan lancar. Terima kasih Pak Ustadz apa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi menambah ilmu kita sehingga kita menjadi insan-insan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi terima kasih pada ibu-ibu yang menyiapkan sarapan paginya. Saya di sini sebagai acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari saya yang kurang pas dan kurang pantas, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya.